Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dia Syafina Syahada dengan 3 digit NIM terakhir 011. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Aku dari kelompok 5. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai motor coupler dari mata kuliah Mekatronika dan Robotika. Selamat nonton semua. Oke teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke materi. Materi yang aku bawakan yaitu mengenai motor coupler. Nah, di dalam pemaparan materi ini nanti akan dibagi menjadi 3 orang dalam satu materi motor coupler sendiri. Nah, untuk aku nanti akan mendapat pembahasan mengenai pengertian, fungsi, dan cara kerja serta perawatan dari motor coupler ini sendiri. Untuk bagian-bagian lainnya nanti akan dijelaskan oleh temanku yang lain. Begitu. Oke, kita lanjut yang pertama. Oke, pengertian. Pengertian dari motor coupler atau motor kopling. Teman-teman mungkin, eee, sering mendengarnya itu adalah kopling, bukan coupler. Kalau coupler itu istilahnya dalam bahasa Inggris itu adalah coupler, sedangkan dalam bahasa Indonesianya itu adalah kopling. Kayak contohnya motor kopling gitu. Nah, kalau ini adalah motor. Pengertian dari motor coupler sendiri adalah mengacu pada sebuah perangkat mekanis yang menghubungkan dua poros yang berputar, lalu memungkinkan transmisi daya atau gerakan. Intinya, motor coupler itu adalah sebuah benda atau sebuah perangkat yang di dalamnya ada dua buah sisi yang saling berdekatan, di mana salah satu sisinya ini dia menghasilkan atau dia mempunyai sebuah gerakan. Lalu yang satunya itu dia akan menempel dan dia juga ikut bergerak, yaitu mentransmisikan atau memindahkan sebuah daya atau gerakan dari, sisi satunya ke sisi lainnya, begitu. Nah, dari motor kopler sendiri itu berguna untuk mentransmisikan tenaga dari motor ke bagian lainnya tanpa mengganggu keseimbangan atau merusak komponen tersebut. Jadi, penggunaan dari motor kopler sendiri ini tidak akan mengganggu keseimbangan dari sebuah eee, komponen atau dari sebuah, mesin begitu dan tidak akan merusak komponen lainnya juga. Oke, kita lanjut ke fungsi. Sebenarnya untuk fungsi ini tuh ada banyak sekali fungsi dari motor kopler sendiri. Cuma aku akan, memberikan atau memaparkan fungsinya itu yang banyak sekali terdapat di dalam sebuah industri. Yang pertama, yaitu mentransmisikan daya atau gerakan. Sama seperti pengertian, fungsinya yaitu menyalurkan sebuah daya atau gerakan dari benda A ke benda B begitu. Lalu menyerap sebuah getaran, setelahnya mengkompensasi misal Likman untuk melindungi komponen lainnya. Dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan perawatan pada sebuah mesin. Lanjut, teman-teman bisa lihat cara kerja motor kopler dari video ini. Nah, bisa dilihat di sini ada dua buah sisi hijau dan sisi kuning. Seperti yang aku bilang tadi pada pengertian, motor kopler yaitu mentransmisikan sebuah gerakan atau daya. Nah, di mana pada daya ini, pada video ini, daya atau gerakan itu pada awalnya ada di sisi hijau. Lalu ketika sisi kuning ini dia didekatkan atau ditempelkan oleh sisi hijau, maka gerakan itu akan menyalur ke sisi kuning. Intinya untuk cara kerjanya seperti itu, teman-teman. Lanjut. Oke, motor kopler itu walaupun dia bekerjanya secara sederhana, tapi dia tuh juga butuh untuk perawatan, juga butuh dirawat. Nah, perawatannya di antaranya yaitu yang pertama, memastikan kinerjanya ini masih optimal, masih bagus. Jadi kalau misalnya, eee, motor kopler tersebut diletakkan atau sudah terpasang, tapi tidak dipantau, tidak dipastikan, maka bisa jadi
mungkin ada sebuah konslet atau lain sebagainya, itu malah akan merusak komponen lainnya. Terus yang kedua adalah pengecekan pelumas atau, teman-teman bisa lihat di gambar yang ada di sebelah ini, pelumas atau grease itu kalau misalnya kita tidak dicek secara berkala, pelumas itu bisa saja mencair dan akan merusak komponen-komponen yang ada di situ. Lalu ada pengecekan inspeksi visualnya atau bentuknya dari, motor kopler itu apakah masih bagus atau tidak, dan yang terakhir itu ada pengecekan ketidakselarasan antara sisi satu dan sisi lainnya, itu apakah dia masih selaras untuk, mengikuti atau mentransmisikan dayanya tersebut atau tidak. Begitu teman-teman, eee, mungkin hanya ini aja yang bisa aku sampaikan dari, pemaparan materi motor kopler ini. Untuk materi-materi lainnya mungkin nanti akan teman aku yang akan menjelaskan. Sekian pemaparan materi kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Dadah.